Ya, di video kali ini kita akan membahas apa sih yang menghambat seseorang untuk bisa mengenali dirinya. Mengenali diri itu kan tugas semua orang, tapi kenapa tidak semua orang bisa melakukannya ya? Ya, yang pertama yang menghambat kita untuk mengenali diri adalah media sosial atau gadget. Kok bisa ya media sosial atau gadget itu menghambat kita untuk mengenali diri kita? Karena kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, berapa jam waktu yang kita keluarkan untuk scrolling kehidupan orang, kita sibuk untuk ikutin gosip-gosip gitu ya, sampai kita merasa kita tidak punya waktu untuk mendekati atau mengenali diri kita. Tetapi dalam konteks ini media sosial atau gadget itu mengambil perhatian kita atau mengambil alih waktu, mengambil alih energi, kemudian mengambil alih fokus kita untuk memperhatikan apa yang ada di luar kita. Karena terlalu sibuk untuk memperhatikan apa yang ada di luar diri kita dan media sosial memberikan informasi yang sangat banyak sehingga kita sampai lupa untuk memperhatikan dan merawat diri kita. Jadi bagian yang kedua yang menghambat kita untuk mengenali diri kita adalah mengkerdilkan diri sendiri atau mensabotase diri kita sendiri. Seringkali kita mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan untuk diri kita. Kamu tuh nggak mampu, kamu tuh bukan siapa-siapa, kamu nggak akan sehebat itu. Sebelum kita mencoba, kita sudah mengatakan itu semua. Nah, itu akan menghambat kita untuk melihat potensi kita yang terbaik dan terdalam, karena kita terlalu sering untuk memberikan batasan, hambatan, kata-kata menghina diri, mengecilkan diri, merendahkan diri, itu sangat menghambat kita untuk bisa mengenali diri kita lebih lanjut gitu. Jadi natural aja gitu. Apapun yang ingin kamu lakukan, panggilan apa yang ada dalam dirimu, lakukan dulu. Lakukan dulu sampai titik tertentu, sampai kita bisa memutuskan yes atau no untuk melanjutkan apa yang ingin kita lakukan. Tetapi jangan sampai kita berhenti dan mengatakan aku tidak bisa sebelum kita sungguh-sungguh mencoba sesungguhnya. Padahal kita adalah seseorang yang punya potensi yang besar, yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan pada hidup kita. Hambatan yang ketiga yang menghambat kita untuk mengenali diri kita adalah ketika kita ingin menyenangkan semua orang. Menjadi orang yang menyenangkan, menjadi orang yang friendly, menjadi orang yang terbuka, itu bagus. Tetapi ketika kita ingin menyenangkan, ingin memuaskan, memenuhi kebutuhan semua orang yang kita temui, maka ada satu orang yang terluka, yaitu diri kita sendiri. Nah, ketika kita tidak pernah fokus dengan diri kita, menentukan goal atau tujuan yang kita buat sendiri, maka orang lain yang akan memberi agenda-agenda itu kepada diri kita. Kita sibuk untuk memenuhi agenda A, B, C, D, E, sampai kita tidak pernah ingat untuk kita juga perlu untuk mengerjakan hal-hal yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Kalau kita kemudian fokus untuk merawat diri, untuk memperhatikan diri dengan sungguh, maka bisa dipastikan bahwa orang-orang di sekitar kita pun juga akan merasakan energi positifnya. Bagian yang keempat yang menghambat kita untuk mengenali diri adalah tidak punya mentor atau tidak punya guru atau tidak punya seseorang yang dijadikan model untuk mengenali diri. Jadi sebenarnya kita bisa berguru pada siapapun, bahkan berguru pada orang yang sudah meninggal sekalipun melalui buku-buku yang ditulis gitu ya, tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh yang berhasil gitu. Nah, kita bisa membaginya menjadi 3 bagian.
30% orang yang kita jadikan mentor adalah justru orang yang lebih muda dari kita, lebih junior, atau bahkan pengalamannya lebih sedikit dari kita. Itu tetap kita butuhkan supaya kita bisa juga belajar dari mereka atau bahkan kita menjadi mentor bagi mereka. Bagian yang kedua, 30% berikutnya adalah orang-orang yang setara dengan kita, yang seusia, yang punya pengalaman yang sama, punya level yang sama gitu. Dengan begitu kita bisa sharing sebagai teman. Nah, yang ketiga, kita butuh yang 30% berikutnya, kita butuh orang atau yang seseorang yang jauh lebih senior dari kita. Orang yang sudah dewasa, secara usia lebih 10-15 tahun lebih tua dengan kita, pengalamannya lebih banyak, lebih expert, maka kita perlu untuk belajar dari semua itu. Jadi bagian yang terpenting untuk bisa mengenali diri adalah kita mencari mentor atau mencari pemandu untuk kita bisa mengenali diri. Nah, itu gampang sekali di dunia milenial sekarang ini, karena kita bisa menemukan siapapun, kita bisa mengakses siapapun, bahkan yang sudah meninggal pun kita bisa akses. Bagian yang kelima yang menghambat kita untuk mengenali diri kita sendiri adalah karena memiliki orang tua yang tidak bisa memahami. Sulit memang memilih dilahirkan di keluarga siapa ya. Tidak bisa kita ubah bahkan ya. Dan tidak bisa kita persalahkan atas semua ini. Tapi kita perlu tahu ada beberapa orang tua yang membesarkan anaknya dengan banyak kritik, kemudian banyak menjatuhkan, ada kalimat-kalimat peyoratif yang membuat anak menjadi merasa tidak berharga, itu tidak sedikit. Nah, biasanya anak yang tumbuh dari keluarga yang demikian jadi sulit untuk mengenali diri. Apalagi beberapa orang tua itu kalimatnya negatif gitu. Banyak kritik, kemudian peyoratif, sesuatu yang justru menjatuhkan harga diri anak, bisa jadi begitu. Nah, sebaliknya seseorang yang dilahirkan dari keluarga yang sangat aware bagaimana untuk memberi masukan yang objektif kepada anak, mengetahui potensi terbaik anak, bisa memberikan motivasi atau semangat pada anak ketika mengalami kegagalan, maka dia akan jadi bisa mudah untuk mengenali potensinya. Nah, tetapi bagian yang perlu kita sadari, kita tidak bisa mengubah apa yang tidak bisa kita ubah, termasuk dilahirkan di keluarga siapa. Tetapi kita masih bisa mengubah apa yang akan kita lakukan ke depan. Jadi, kalau kita kebetulan mendapat orang tua yang kurang bisa memahami kita, itu bukan menjadi hambatan. Karena justru kita mengambil alih, mengambil tanggung jawab untuk mengenali diri kita di dalam tangan kita. Karena kita sudah dewasa untuk bisa menentukan langkah. Jangan lupa untuk terus menyaksikan dan stay tune di video kali ini, karena kita akan perlahan-lahan step by step menjelaskan bagaimana kita bisa mengenali diri kita. Stay tune.